Oi, Bom, ini Ustaz Bom apresiasi nih. Ustaz Bom kasih plus. Sebab di Pekanbaru ini jarang-jarang pakai makan acara ini Bapak Ibu. Di Pekanbaru ini agak-agak kiki sedikit. Maka Ustaz Bom jarang jadwal Pekanbaru. Ya sakit lambung sudah tuh. Kalau Ustaz Pekanbaru diundang ke Kampar, tanya oleh sama Ustaz Pekanbaru kalau berduto Ustaz Bom. Nggak ada di Kampar tuh, jarang di Kampar tuh nak pakai makan acara le. Wirid biasa pun pakai makan. Konyang bedontang Ustaz tuh sudah tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi wa syukrulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dahu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Kami hormati, kami muliakan segenap kepengurusan Masjid Al-Islamiyah RW 05 Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru. Pengurus pembangunan, pengurus wirid pengajian, dan serta pengurus-pengurus yang lain. Sama-sama kita hormati, bersama kita hadir tokoh masyarakat Kota Pekanbaru, Bapak Haji Zulkarnain. Alhamdulillah, beliau salah satu anggota DPRD Kota Pekanbaru. Kemudian kita hormati pemerintahan Kelurahan Wonorejo, Ibu Lurah atau yang mewakili. Juga hadir bersama kita Bapak Babinsa, kemudian forum pengurus RW dan RT, bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, cerdik pandai, seluruh undangan dari dusa RW tetangga atau pengurus masjid tetangga yang hadir bersama kita pada malam ini, pada pagi ini. Pada pagi menjelang siang ini, insya-Allah Bapak Ibu semua kita yang hadir, besar tak kami sebut gelar, kecil tak kami sebut nama, insya-Allah kita adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah. Dari lubuk hati kita yang paling dalam kita ucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur karena Allah masih memberikan kita kesempatan untuk beramal saleh, melakukan pundi-pundi kebaikan di dunia ini. Hidup ini mesti kita isi dengan amal dan kebaikan. Sebab hanya itulah bekal terbaik yang akan kita bawa meninggalkan dunia ini. Oleh karena itu Bapak dan Ibu,
Jangan sia-siakan hidup yang sebentar ini. Hidup 60-70 tahun ini cuman sebentar. Apalagi sekarang waktu terasa lebih cepat dari dulu. Betul? Baru belok siang. Belok sore. Jalan sana sini malam. Tidur sebentar pagi pula lagi. Begitulah. Maka sikap kita, mari kita senantiasa mengisi sisa-sisa hidup ini dengan berbagai macam kebaikan demi kebaikan. Salawat dan salam, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah Masjid Islamiyah RW 05 Kelurahan Wonorejo, Pekanbaru yang dimuliakan Allah. Kepada anak-anak kami, mohon kalian bersabar. Kami tahu kalian lebih lapar daripada kami. Anak-anak ini kan menunggu aja inti acara itu. Inti acaranya makan-makan, bukan ceramah ini. Kalau menurut mereka itu inti acaranya. Ustaz Bom Kampar pada pagi menjelang siang ini alhamdulillah berjumpa dengan jemaah Masjid Al-Islamiyah Pekanbaru. Kalau menengok nama lurahnya, nama kelurahan Wonorejo, bisa jadi ini jemaahnya banyak pendatang atau banyak yang Jawa mungkin tak. Rupanya tidak, kelurahannya saja yang Wonorejo, tapi orangnya banyak orang Oju. Saya tahu, kalau orang Oju itu wajahnya saya tahu, karena kalau Oju itu kan jumpa sama Oju bergetar hatinya. Oju jumpa sama Oju bergetar karena separtai dia. Kalau Sumbar itu masih koalisi juga itu. Sumbar dengan Kampar itu beda-beda sedikit. Kalau di Sumbar itu Ba'a, kalau di Kampar Rabu. Nah, itu aja bedanya. Ba'a kalau sampai di Kampar Ba'a itu jadi Rabu dia Bapak Ibu. Nah, selebihnya sama juga. Jadi beda Sumbar dengan orang Ojo itu Ba'a dengan Rabu. Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi kita pakai bahasa Indonesia sekarang dicampur Ojo Minang. Nah, kalau Jawa kami tak banyak dapat. Kalau Jawa kami dapat cuma bonggongge. Ada hal-hal menarik dari Maulid Nabi Bapak Ibu. Salah satunya, kelahiran Nabi itu tak sama dengan kelahiran kita. Itu menandakan beliau manusia pilihan. Sejak lahir saja Nabi itu sudah memberikan tanda-tanda bahwa beliau akan membawa kebaikan ke dunia ini. Dari lahir saja sudah nampak kalau beliau itu pembawa rahmat, penebar kebaikan, bertuah. Rahmat itu bertuah Bapak Ibu. Ada yang menarik peristiwa yang mengiringi kelahiran Nabi Muhammad itu. Ini yang mesti kita pegang hari ini. Sebab ini menjadi salah satu penyakit, menjadi virus di tengah-tengah umat Islam. Apa itu Ustaz Bom? Nabi Muhammad lahir, salah satu peristiwa yang mengiringinya adalah ada api, sebuah api di Persia. Persia itu dulu kalau kini disebut Syams. Api itu hidup ribuan tahun dan dia tak pernah padam. Api yang disembah oleh orang Majusi di Persia
itu tak pernah padam dalam jangka ribuan tahun. Namun menariknya di mana? Orang Persia langsung terkejut dan mereka sudah mewanti-wanti, sebab mereka mendapatkan berita di dalam kitab Al-Injil bahwa kalau terjadi sesuatu yang menarik, yang di luar dugaan, mereka sudah mengira pasti ada manusia pilihan yang lahir. Apa peristiwanya? Api yang tak pernah padam itu, Nabi Muhammad lahir, api itu pun padam. Api Majusi yang disembah oleh orang Persia, api itu padam dan mereka kesusahan untuk menghidupkannya, Bapak dan Ibu. Lalu apa menariknya sahabat? Rupanya umat Muhammad ini sering pula dia nak menghidupkan api itu. Api yang sudah padam ketika Nabi lahir, umat Muhammad ini pula yang bikin masalah, ingin menghidupkan api. Api itu walaupun dihidupkan di atas kue dikasih lilin dibakar lalu ditiup. Inilah yang menjadi virus di tengah-tengah umat Islam hari ini. Tak boleh tiup-tiup lilin ulang tahun. Kalau di kota ceramah aku masuk kok. Sebab ikut kau juang kota kau, Bapak dan Ibu. Di kampung pun lah boleh macam itu. Bu, tidak boleh ulang tahun tiup-tiup lilin. Pakailah, buatlah kue tu, buatlah makanan tu, bersedekahlah di hari ulang tahun tu. Ucapan yang diajarkan oleh di dalam ajaran Islam. Fi umri berkah Allah berkahi kita sekalian. Sukses dan terusan sampai cita-cita. Meninggalkan itu tenang macam mana? Salah sampai yang bukan tak boleh disampaikan di kau berpengurus. Boleh aja. Ambo pun dah kenal laju-laju kau. Tapi langsung mampu hantar menjual. Tak akan serta masalah ambo. Oh, saya acara di Bali aja lah. InsyaAllah saya pada lanjut. Tapi kaji ini mesti saya sampaikan. Saya sampai besok. Kali sampaikan. Segala masuk Ustaz. Jangan kalian buat lagi. Tugas jangan buatlah makanan, bersedekahlah hari itu. Yang tak boleh tu tiup-tiup lilin tu, yang tak boleh tu. Apalagi nyanyi hantu pula tu. Happy birthday to you. Nak nyanyi hantu tu. Nyanyi hantu tu Bapak Ibu. Maka jangan buat tiup-tiup lilin tu. Kalau tak mau, jemaah Masjid Islamiyah ni berubah, udah melekat itu Pak Ustaz, udah menjadi tradisi kami, menjadi kebiasaan, itu menjadi rutinitas. Oh, kalau tak mau mendengarkan arahan yang elok, jangan tanggung-tanggung. Jangan lilin tiup, tabung gas itu langsung tiup. Buat sumbunya dekat kue itu. Colokkan tabung gas di situ. Tiuplah. Itu lebih hebat daripada lilin itu. Kalau menanggung-nanggung untuk apa ni, jangan. Dengar itu. Weh, kalian yang kecil-kecil, jangan pakai titip lilin lagi. Weh, Bapak Ibu. Oi Bapak Ibu, sebetulnya anak-anak tu tak tahu dia masalah itu. Betul kata Nabi, betul.
Kullu mauludin yuladu 'ala fitrah. Setiap bayi yang lahir dalam keadaan fitrah, tak membawa apapun, perangai tak ada, watak tak ada, tak satu pun di bawahnya lahir. Lalu kenapa anak itu tumbuh besar dia menjadi majusi? Kata Nabi, fa'abawaihi, ayah dan ibunya penyebab anak berubah, besar, tumbuh menjadi majusi. Kalau bukan karena bapak ibu, tak mungkin anak tu kenal dengan tiup-tiup lilin. Bapak ibu ko yang sok-sok, itulah sok-sok, sok-sok kota. Padahal awak orang kampung ke kotanya, tak asli siko lahir dah. Sakit hati tak? Loh, mak makan kalau sakit hati bapak ibu. Sodak beko bertambuh, beko tengoklah. Jangan sok-sok lah awak mencontoh-contoh kehidupan barat tulai. Jerman, Belanda, Perancis, Inggris, justru mereka hari ini luar biasa untuk mengamalkan syariat Islam ini. Coba tengok majalah internasional. Inggris sebelum Maulid Nabi, mereka pawai hebat di kota itu bapak ibu. Perancis sebelum Maulid Nabi, pawai. Islam itu sedang berkembang di negara-negara Eropa. Awak pula hendak membuat itu. Dari tadi selawatnya, tak lo selawat nanti baca di anak gorengnya kok. Allahu kabi pula dibacanya. Mesti dibaik selawat tu tadi. Kalau di kampung kan sebelum Ustaz ceramah tu bersanji dibaca. Atau gak awak sama-sama ketika sampai selawat tu. Buatlah besok kalau awak umat Islam yang sedang berkembang maju di negara Eropa. Makanya yang terjadi di dunia Eropa, belahan negeri Eropa, jangan diadopsi, jangan ditiru-tiru. Salah satunya tiup-tiup lilin ulang tahun. Ingat, yang tak boleh itu bukan ulang tahun, bukan yang membuat kue, bukan bersedekah, itu tak boleh. Yang tak boleh itu apa? Tiup-tiup, itu yang tak boleh. Jadi tiup-tiup lilin, kosong aja lah kue itu. Yang terlangsung dulu Ustaz, yang dulu tak usah dibaca lagi. Istighfar aja lah. Banyak-banyak taubat kepada Allah. Besok kalau tidak berubah, besok mati wak, api itu isi kubur awak besok. Di dunia suka tiup-tiup lilin, masuk ke kubur besok, api isinya. Itu yang pertama yang menarik dari kelahiran Nabi Muhammad. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah, mencintai Nabi itu mesti mengenal. Maka Maulid Nabi ini adalah bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad. Cuman kalau kita tak kenal dengan Nabi Muhammad, macam mana rasa cinta itu nak tumbuh? Kalau tak kenal dengan orang yang dicintai itu, tak mungkin cinta itu tumbuh bapak ibu. Jadi cinta selama ini Pak Ustaz yang ngomong mencintai Nabi Muhammad, padahal dia tak kenal Nabi Muhammad, tak kenal sejarah Nabi, tak kenal kepribadian Nabi, tak kenal bagaimana fisik Nabi, bagaimana karakter Nabi. Namun kita katakan, aku mencintaimu ya Rasulullah, aku beriman kepadamu wahai Rasulullah. Kalau cinta orang yang tak mengenal yang dicintainya, maka cinta itu adalah cinta palsu. Biar Maulid Nabi ini tidak menjadi cinta palsu, kita bukan sekadar maulid, tapi kita ingin mengenali sosok Nabi Muhammad lebih dalam. Kenapa? Karena cinta akan tumbuh karena kita mengenal yang kita cintai bapak dan ibu. Kenapa bisa cinta dengan Ustaz Somad? Apa sebab cinta dengan Ustaz Somad? Sebab awak tengok YouTube Ustaz Somad, awak tengok Instagramnya, awak tengok FB-nya, awak tengok kegiatan-kegiatannya, awak cari datanya, di mananya lahir, di mananya sekolah, di mananya berkuliah, di mananya nanti, segala macam. Awak ikuti kegiatan-kegiatannya, tumbuh rasa cinta. Aku mencintaimu wahai Ustaz karena Allah. Kenapa cinta itu tumbuh? Karena kita sudah mengenali beliau lebih dalam bapak ibu. Kalau tidak kenal beliau, mana bisa cinta? Maka solusinya, jangan cuma bilang, Maulid Nabi, cinta Nabi.
kenali Nabi Muhammad tu. Bagaimana cara kenalnya Ustaz Bom? Baca sejarah Nabi, beli buku sejarah Nabi. Bapak Ibu, harus ada buku sejarah Nabi. Buku sejarah tu penting. Ditengok YouTube, tengok bagaimana sejarah Nabi. Buka channel-channel yang ada isi sejarah. Pergi majlis taklim, bukan hanya kaji tentang akhlak, bukan hanya kaji tentang hadis fikih, tapi mesti juga ada kaji tentang sirah nabawiyah, tentang perjalanan kehidupan Nabi. Mesti ada, supaya umat ini tidak buta sejarah. Awak takutnya anak-anak awak, kalau mereka tak kenal Nabi secara dalam, lebih jelas, takutnya semana ada momen saya tahu mereka, tapi kalau ditanyakan tentang kepribadian Nabi, keluarga Nabi, mereka tak dapat menjawab. Coba saya tanya logika. Sebutkan paman-paman Nabi satu, paman Nabi Muhammad satu. Amaknya pun tentunya kau nupin pintu. Itulah hari ini wajah-wajah anak-anak kita umat Islam. Makanya mesti apalagi Gramedia dokat dari seko. Belilah buku sejarah Nabi itu Gramedia. Ambo dulu beli buku itu di Gramedia tahun 2009. Buku sejarah Nabi nomor 1 di dunia itu, juara 1 dunia menulis lomba sejarah. Lomba sejarah Nabi ini pernah dilombakan tingkat dunia, Pak. Pesertanya dari berbagai negara. Rupanya yang juara 1 bukan orang Arab rupanya, Pak. Menurut awak orang Arab itu yang tahu bagaimana. Rupanya yang juara 1 itu orang India. Menulis sejarah Nabi dalam buku karya tulis, juara 1 dapat oleh orang India. Namanya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Judul kitabnya Rahiq wal Maktum, terjemahan bahasa Indonesia Sirah Nabawiyah. 2009 dulu kami beli buku itu, pas sudah turnamen, sudah lomba itu. Buku itu nilainya 96.000. Kemarin kami tengok harganya sudah 178.000, Bapak Ibu. Berarti ini buku ini laku nih, Bapak Ibu. Beli buku itu. HP saja bisa kita beli untuk anak. Masa buku tak bisa? Betul? Beli buku itu. Itu Gramedia ada. InsyaAllah ada di Gramedia. Ustaz, tak dibaca sama anak ada, Ustaz? Tak masalah. Hutang awak bayar, Bapak Ibu. Tak dibacanya itu urusan lain. Besok dituntutnya awak di akhirat. Mak dulu, ayah dulu, tak ada usaha membuat biar kami kenal dengan Nabi Muhammad. Apa usaha mak dengan ayah? Tak bisa awak gelak wisuda akhirat kalau macam tu. Tapi kalau kita belikan dia buku, kan sudah ibu beli buku dulu, dan sudah ayah belikan kamu buku dulu. Walaupun tak dibaca, tapi di akhirat ketika ditanya oleh Allah, kita selamat dari penuntutan anak-anak ni, Bapak Ibu. Ini nuntut dia besok ni semuanya ni. Nuntut dia ni. Wah, ayo anak tu, Bapak Ibu. Anak ni yang membuat awak tak masuk surga nanti. Kalian jangan nuntut besok di akhirat. No, kalau tonton awak fenomena akhirat tu, Bapak Ibu, takut awak. Babi ni takut, beranak takut awak. Ni dituntutnya awak. Bila terlangsung motor ialah tak masalah. Jangan mundur pula oleh motor ya. Inilah mundur tak bisa, dituntut juga besoknya.
Teruskan saja. Nah, beli buku sejarah Nabi. Ada juga buku yang menceritakan sampai ke yang hal spesifikasi detail. Apa bukunya Pak Ustaz? Syarah Syama'il Muhammadiyah, mengenal ciri-ciri kepribadian Nabi Muhammad. Selama ini kita kenal Muhammad. Muhammad ayahnya Abdullah, ibunya Aminah, kakeknya Abdul Muttalib, pamannya Abu Talib, istrinya Khadijah, istrinya Aisyah, anaknya Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Itu yang mak kenal. Kalau ditanya, kenal tak ciri-ciri fisik Nabi? Tak kenal. Rupanya ada buku yang menjelaskan, hadisnya jelas, lengkap. Ciri-ciri Nabi itu mesti tahu kita, Bapak Ibu. Biar nanti bisa mimpi berjumpa dengan Nabi. Orang beriman itu dapat nikmat. Salah satu nikmat orang beriman, dia bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Bukan hanya di akhirat kita jumpa, bahkan kita mendapatkan nikmat berjumpa dengan Nabi Muhammad dalam mimpi. Mimpi Ustaz Somad saja, wah sonang hati mah. Mimpi Ustaz Adi Hidayat aja dalam mimpi datang, cemano lah wak menengok-nengok Ustaz lah dalam mimpi, sonang hati. Apa boleh mimpi berjumpa dengan Nabi? Manusia pilihan. Cuman kalau tak tahu ciri-ciri karakter Nabi, takutnya wak nanti dibohongi sama setan, Bapak Ibu. Setan tak bisa menuai, tak bisa meniru wajah Nabi, tapi setan bisa mengaku-ngaku menjadi Nabi. Ni ibu-ibu ni, Ustaz Bomom tanya, Nabi itu berkumis tak? Ibu-ibu jawab, Nabi Muhammad itu berkumis tidak? Kan biasa nengok apa di rumah, tak tentu loh. Nabi Muhammad tak berkumis. Aku kalau mimpi nanti jumpa awak mengaku-ngaku Nabi, itu nak Nabi Muhammad kalau berkumis Pak Raden tu. Jangan bijaya oleh. Iko kawan Pak Raden ko goyo. Nabi Muhammad tu ubannya berapa? Apakah rambut semuanya uban atau separuhnya uban atau ubannya berapa helai? Rambut Nabi. Rambut Nabi itu ubannya cuma 20 helai. Itu dah masuk uban jenggotnya tu. Jadi rambutnya tu sekitar ubannya 14 helai. Uban masuk uban jenggotnya 20 helai. Kalau mimpi nanti semua rambutnya putih, nah itu tak Nabi tu. Tu Zeus tu. Dewa Zeus Pak. Yang dikagumi orang-orang barat tu. Itu kakek buyut awak tu. Almarhum Datuk awak. Muhammad gombong. Kau Muhammad kok, masa ubannya putih satu rambutnya? Ini bukan Muhammad ini. Hantu tu. Hidung Nabi itu mancung, bola matanya kebiru-biruan, matanya gak besar, alis matanya padat. Saking padatnya bertemu ni kau dua alis kok. Saking padatnya alis mata Nabi itu. Bulu mata beliau tu lentik. Tak pakai pelentik. Ibu-ibu lentik bulu matanya karena 5 minit aja melentikkan aja. Atutlah lentik bulu mata tu. Coba jangan buat macam tu, mana bisa lentik dia? Rupa Nabi Muhammad tak ada melentik-lentikkan, tapi bulu matanya tetap lentik. Oh, itu luar biasa. Jenggotnya itu sekepal. Gigi Nabi itu kecil-kecil. Bibirnya terlebar, dia kena ini jarang, saking jarang dia kena nampak cahaya langit-langitnya ketika dia bicara. Nabi bicara, dan sebut dengan jenggotnya, rambutnya sekepal, lehernya panjang, muka badannya lebar. Nabi itu orang yang kuat, bukan loyo letoy. Perut Nabi itu bukan kotak-kotak. Ya Allah, Nabi Muhammad itu duduk-duduk atur bajunya. Walaupun beliau Nabi Muhammad itu panglima apa?
Muhammad banyak naloyo yang lain pui. Makanya anak-anak awak suruh olahraga, suruh main bola, suruh main poli. Kalau tidak olahraganya nanti loyo letoi, nanti dilibas oleh narkoba. Tak sukanya nanti lawan jenis, sukanya sejenis. Kenapa? Karena tidak sehat lagi, tak ada olahraga. Ustaz Rambang kamu olahraga Bapak Ibu? Tiap hari saya olahraga. Fitness, main bola. Makanya tambah muda untuknya kan? Kalau tak olahraga, hancur awak. Tak sanggup wirid ke sana ke sana. Kami ustaz-ustaz ni penyakitnya itu tak olahraga, keringat tak keluar, apalagi ruangan bahasa ini. Baik, jadi ada bukunya lagi yang bisa dibeli, Syarah Syama'il Muhammadiyah, mengenal kepribadian Nabi lebih dalam. Buku itu luar biasa. Kesukaan Nabi ada di dalam. Warna kesukaan Nabi, warna hijau. Warna hijau rupanya Pak Zulkarnain. Warna hijau rupanya. Warna kesukaan Nabi. Sesuai. Makanan kesukaan Nabi, kambing bagian paha sebelah depan, kurma, buah kesukaan Nabi, melon. Nabi itu berjalan, dia menengok ke bawah mulu aja. Macam apa berjalan, jalannya menurun, macam itulah Nabi jauh berjalan. Mundur aja, macam nak turun aja. Ada nengok kiri kanan. Kalau awak nak berjalan, masuk ayu dalam hidung langsung. Itu kan nampu, itu kan macam itu gaya jalan. Nampu nama tu yang sok-sok. Banyak cincin nomi jalan. Lah terkenal. Rupanya Nabi Muhammad awak berjalan mundur, tak menengok kiri kanan. Kalau awak berjalan tak, calik kiri kanan, tengok je lah. Itulah awak. Betul tidak? Betul. Jadi beli buku tu, InsyaAllah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau sudah kenal beliau, kita akan mencintai beliau. Kalau sudah mencintai beliau, kita jadikan beliau orang yang akan menolong kita di akhirat. Mencintai Nabi suatu keharusan. Iman tidak sempurna kalau tidak mencintai Nabi. Kenapa kita mesti mencintai Nabi Ustaz? Karena yang menolong di akhirat itu Nabi Muhammad. Tak ada yang bisa menolong nanti. Saudara, pasangan, ayah, ibu, anak-anak tak dapat menolong kita di akhirat. Kita berkumpul di padang mahsyar, laksana macam ikan sarden, bonggok-onggok, keringat bercucuran, keringat manusia semuanya macam lautan. Kemana kita mencari minuman? Kemana kita mencari tempat berteduh? Awak umat terakhir dipanggil lambat oleh Allah karena umat Nabi Muhammad umat terakhir. Ternyata drama itu baru dimulai ketika umat ini datang berbondong-bondong kepada Nabi Nuh. Ya Allah, ya wahai Nabi Nuh, Najiullah, apa? Tolonglah kami wahai Nabi Nuh. Apa yang bisa ditolong? Cobalah datang kepada Allah, sampaikan kepada Allah supaya kami dipanggil secepatnya wahai Nabi Nuh. Lah lama betul kami menunggu. Allah ada panggilan kami umat kalian umat Muhammad lah. Tolonglah, apa kata Nabi Nuh? Tak bisa dan menolong kalian dah. Anak kandungku saja tak bisa aku tolong. Itu macam mana oleh Nabi Nuh? Datang kalian kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu Khalilullah. Datang awak ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim jawab macam itu juga. Jangankan nolong kalian, nolong ayahku saja aku tak bisa hari ini. Lalu kemana kami minta tolong wahai Nabi Ibrahim?
minta tolong kepada Nabi Musa. Nabi Musa itu kalamullah, datang kepada Nabi Musa. Nabi Musa bercakap macam itu juga. Tak bisa aku menolong kalian. Minta tolong kalian kepada Nabi Isa. Nabi Isa itu Ruhullah, datang kepada Nabi Isa. Nabi Isa pun menjawab hal yang sama. Tak dapat aku menolong kalian. Lalu ke mana kami minta tolong? Datang kalian ke Nabi kalian, Nabi Muhammad. Itu Habibullah, itu yang paling dekat dengan Allah. Itu konco Allah tu, kata Nabi Isa. Datang awak kepada Nabi Muhammad memohon, wahai Nabi Muhammad, tolonglah kami, datanglah sampaikan kepada Allah supaya kami dipanggil secepatnya, tolong kami, kasih kami minum tempat istirahat berteduh. Langsung Nabi Muhammad menghadap Allah. Jadi proposal awak tu cair kepada Nabi Muhammad, Bapak Ibu. Pas Nabi Muhammad langsung cair proposal tu, langsung Nabi datang. Maka Nabi Muhammad itu orang dalam nanti di akhirat. Nabi Muhammad itu orang dalam. Di dunia saja awak perlu orang dalam, apalagi di akhir. Betul tidak? Betul tidak? Susah di dunia ini tak seberapa, tapi kita tetap ingin orang dalam. Masukkan anak ke kampus UNRI, UIR. Oh, kalau tak ada orang dalam, oh payah lulus. Masuk projo kantor gubernur, ada orang dalam. Masuk proposal kantor gubernur, kalau tidak ada orang dalam, entah ke mana-mana proposal lupai. Iya kan? Masuk anak ke sekolah ICBS Pai Kubu, ICBS di Kubang, kalau tidak ada orang dalam, tak lulus lain. Masuk anak ke projo di Ramayana, di Matahari, kalau tidak ada orang dalam, entah lulus lain. Rupanya di dunia perlu orang dalam, Bapak Ibu. Itu golak itu dalam mana itu? Orang dalam begini, kita sedang mencari orang dalam. Sedang mencari orang dalam. Carilah orang dalam itu yang betul-betul baik. Tengok betul-betul baca dong. Ini logika orang bapak orang dalam maksudnya kita agar selamat, jangan sampai berdengung ke neraka, jangan sampai jatuh ke neraka. Setelah ada yang jatuh ke neraka, apakah Nabi berhenti menolong umatnya? Tidak. Dia datang lagi kepada Allah, memohon sujud kepada Allah. Ya Allah, tolonglah ya Allah umatku yang masuk neraka. Tolong ya Allah, berikan ampunan, karena di dalam dada mereka masih ada iman, walaupun hanya sebesar biji kurma. Tolong ya Allah. Bayangkan Nabi Muhammad itu sampai menolong umatnya yang masuk neraka agar dimasukkan ke dalam surga. Begitulah sibuknya Nabi Muhammad di akhirat. Tak ada yang sesibuk Nabi Muhammad, padahal yang sudah dijamin masuk surga adalah Nabi Muhammad. Yang dijamin masuk surga itu beliau, tapi beliau justru belum masuk sebelum umatnya masuk ke dalam surga. Kau jangan santai mulut Nabi kau, Bapak Ibu. Harus semangat kau. Isu ibu-ibu so baca bersanji sebelum Musa ceramah. Perlu buat lomba anak-anak di situ sebelum Maulid Nabi itu, lomba azan, lomba pidato. Hadiahnya tak seberapa. Anak-anak ni nak hadiah tu yang perlu dinyuruh. Hiburan tu yang perlu.
Mereka tu kalau disuruh milih, mana mau hadiah kain sarung daripada duit 10.000, maunya duit 10.000 tu nih. Nggak, hadiah tu yang perlunya loh, duit tu yang perlu. Walaupun hadiahnya biasa-biasa saja, tapi semangat kita maulid Nabi itu akan menjadi bukti. Ya Rasulullah, kami umatmu Kelurahan Wonorejo Pekanbaru semangat dulu maulid Nabi, tolong kami cepat ya Rasulullah. Ditengok sama Nabi laporan, tengok peristiwa di dunia, betul rupanya jemaah Masjid Islamiyah Kelurahan Wonorejo luar biasa pekan maulid Nabi, pakai makan siang pula lagi. Bu, ini Ustaz Bombom apresiasi nih. Ustaz Bombom kasih plus. Sebab di Pekanbaru ini jarang-jarang pakai makan acara ini Bapak Ibu. Di Pekanbaru ini agak-agak kiki sedikit. Maka Ustaz Bombom jarang jadwal Pekanbaru. Ya sakit lambung sudah tuh. Kalau Ustaz Pekanbaru diundang ke Kampar, tanya oleh sama Ustaz Pekanbaru kalau berduta Ustaz Bombom. Nggak ada di Kampar tu, jarang di Kampar tu nak pakai makan acara le. Wirid biasa pun pakai makan. Konyang berdontang Ustaz tu sudah tu. Tu makanya susah pokan tu kalau ditelepon oleh ada pengurus masjid Kampar, nggak tangke dong, ditelepon baliknya balik tu, tengoklah. Apa cerita pengurus ini? Itulah dapat berita kami tu Pak. Kalau lah di Kampar tapi rupanya Ustaz Kampar poi kepokan melompong aja acok melompong di bulan. Wirid maulid cik-cik yang bagi makan punya. Cik-cik ambo berapa kali maulid ada 5 jadwal mu terimonya dengan berat hati mu terima juga. Tadi ambo lah pasrah tadi ikut labik mulai nak makan bentuk. Aku santai-santai je mau tadi rupa lah masuk gang tu. Amazing itu amazing rupanya. Nengok hidangan kau tak bisa ceramah ramu. Kalau tak percaya tanyalah sama pengurus masjid yang lain. Bukan tak bisa orang Pekanbaru ni kayu orang Pekanbaru ni masjidnya cuma macam istana. Masa kalah sama masyarakat Kampar yang masih banyak kehidupan ekonominya di bawah, mereka susah payah bangun masjid. Jangankan untuk makan, bangun masjid aja berhutang-hutang, yuran-yuran. Awak memantapkan semangat singar pun tak bisa. Masjid kalau sudah untuk pakai membesarkan acara dengan makan bersama saja, awak banyak pikir. Makanya untuk ke depan itu jangan tanggung-tanggung buat acara. Kalau perlu disembelih kambing tak ada 2 ekor untuk maulid Nabi ini. Disate kambing tu kalau tak mau dimakan gulai. Tak mau makan gulai kambing, sate kambing. Orang tak suka gulai biasanya suka sate dia. Sate kambing tu nanti ludes itu. Kalau kini pakai kambing mana? Pakai kambing loh Pak pengurus nak. Enggak dah. Pakai apa? Telur bola je. Jangan, enggak apa dah Bapak Ibu. Pokok leh. Memang kalau lah sambal favorit kan telur bola tu. Ambo menebak saja ni. Kalau ada alhamdulillah. Nah, jadi itu semangat kan. InsyaAllah. Kenapa Ustaz Bombom? Tanya sama Ustaz Bombom, apa dia macam tu betul semangat Ustaz? Bapak Ibu, kalau awak tak kuat-kuat pancang untuk acara tu Pak, takutnya awak terpengaruh oleh angin-angin yang ada di luar yang mereka menyalahkan acara maulid Nabi kita ini. Iya, terpengaruh awak sebab angin di luar tu koncang, angin puting beliung, angin tornado. Kalau awak kurang-kurang pancang, okeylah. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun ni masih peringatan Masjid Islamiyah. Tapi kalau tak dikokohkan pancang, Ustaz Bombom tak menjamin di zaman anak-anak kita 10 tahun yang akan datang belum tentu maulid Nabi Bapak dan Ibu. Memang 3 tahun kau masih aman. Ya sebab yang kena angin kencang tu mereka, bukan awak. Kalau awak kalau kuat awak kau, tak bisa digoncang-goncang leh. Tapi anak-anak kau kuliah nanti, sekolah aja boleh kuliah sampai ke benaknya doktrin tak boleh, haram, bid'ah.
Oh, masuk ke dalam pikirannya, masuk ke dalam akalnya. Apalagi mereka tak anak pondok, apalagi mereka nanti pondoknya tak seperti pondok yang membolehkan maulid. Habis awak bapak dan ibu. Betul? Makanya buat ini, kalau pakai makan terus, pakai mentega kambing, nanti mereka akan berkata, jangan kebenaran kami, karena kami sudah kokoh semenjak zaman orang-orang tua kami. Kami sudah semangat maulid Nabi, pakai bantai kambing kami. Tak bisa. Kalau pakai itu tak ada yang bisa menggoyang nanti terus. Betul? Buat lebih semangat lagi. Berapalah kambing itu? Banyak kita yang murah rezeki di sini, yang ada kelebihan rezeki. 1 ekor kambing, 2 ekor kambing. Jadi acara itu nanti tak usah pakai piti, pengurus piti masjid ni. Jangan pakai lagi kas masjid ni. Sedekah kita harus besar. Bapak Ibu, masa awak seekor kambing berpikir untuk keluar? Awak ngaku cinta dengan Nabi. Tak tahan dengan Nabi. Selain Ustaz yang diundang terserah, tak mesti kami diundang, tak masalah. Walaupun nanti Ustaz yang diundang satu murah dapat produk kami dari tanah. Kami tinggal berganti. Kan pengurus cerita nanti dengan ikut seorang berproduksi. Ada yang Ustaz tu makasih dia biaya. Apa yang dia pakai kambing juga. Lantak kalau dia itu tak berkah ilmu itu Bapak dan Ibu. Terakhir Bapak dan Ibu, kita zuhur sudah semakin dekat. Tadi acaranya sudah jelas, nanti sholat zuhur baru makan. Kalau rencana kami tadi makan baru sholat Bapak Ibu. Kami kan orangnya jauh, tentu makan dulu kan. Tapi biarlah, pokoknya nanti masuk zuhur sholat, masuk makan. Terakhir, maulid Nabi itu melakukan sesuatu yang akan membuat umat Islam ini sukses. Tapi Nabi tak mencontohkannya dalam kehidupan. Maulid Nabi buat yang tak dibuat Nabi. Maulid Nabi buat yang dibuat Nabi. Betul. Maulid Nabi berakhlak seperti akhlak Nabi. Benar. Ternyata Maulid Nabi melakukan, membuat yang tak dibuat, dicontohkan Nabi kepada kita. Apa tu Ustaz Bombom? Nabi tak ada mencontohkan kepada kita macam mana berbuat elok baik kepada orang tua, macam mana kepada ibu, elok kepada ibu tak ada contohnya dari Nabi. Elok dengan ayah tak ada contohnya dari Nabi. Tolong kerojo ayah tak ada contoh dari Nabi. Pijit ayah kalau dah ponek kerojo balik ke rumah istirahat, sering-sering memijit kepala ayah, tak ada contoh dari Nabi. Tolong mak awak kerojo, antarkan dia ke pasar, antarkan dia ke mana dia nak diantar. Ada contoh dari Nabi? Tak ada. Karena ayahnya sudah meninggal sedari dia masih dalam kandungan, dan ibunya meninggal dia masih 6 tahun, tak dapat anak 6 tahun untuk melakukan kebaikan orang tuanya. Lalu apa Pak Ustaz? Walaupun tak Nabi mencontohkan, umat Islam ini janganlah durhaka kepada orang tua. Itu nan maulid tu Bapak Ibu. Itu yang membuat yang tak dibuat Nabi itu, itulah. Membuat yang tak dibuat Nabi itu, itulah. Kalian nanti kalau minta pijit ayah kalian, pijit nak ayah ponek, ayah lelah. Apa kata anak-anak awak? Nak berbuat dengan Nabi berayahnya.
Ya dia masuk kaji kau kalian. Tidak boleh dengan Nabi kerja. Apa itu? Tak ada Nabi mencik-mencik kepala ayahnya kan? Iya loh, rupanya ayah tu nak lemah mati rupanya loh. Tapi setelah mendengarkan ceramah Bombong kok, walaupun tak dibuat-buat Nabi, kita harus buat. Kerana itu merupakan kunci kesuksesan. Bu, orang sukses itu bukan karena ini. Belajar siang malam pagi petang kuliah tinggi, sekolah tak henti. Apakah menjamin dia sukses? Kalau dia tak elok dengan orang tuanya, dipastikan langkah hidupnya tak sukses. Apa sukses karena ini? Siang malam penting tulang kerja. Betapa banyak orang kerja pagi petang sampai malam, tapi tidak sukses, tak dapat mengejar yang dikejar. Betul? Betul? Rupanya kunci sukses itu senang, mudah kata Allah. Kalau nak sukses di dunia, jangan sia-siakan orang tua. Jangan sia-siakan orang. Awak ni pindah dari kampung ke kota, berarti orang tua kita banyak di kampung, betul? Balik, jangan sampai tak balik. Ikolah sampai di Pokan tak nak balik-balik. Ustaz lah meninggal orang tua Ustaz, kan ada adik-beradik awak di kampung, supaya orang tua tu tonang bahagianya di alam kubur. Awak adik-beradik kau menjalin hubungan, sebab itu berbakti dengan orang yang sudah meninggal. Ikolah meninggal orang tuanya tak pulang-pulang sudah tulen. Padahal banyak sepupu di kampung, banyak adik-beradik. Ustaz tak ada adik-beradik awak Ustaz, awak seorang tunggal. Kan ada sanak-sanak ibu, sanak bapa awak di kampung tu. Betul? Balik. Apa yang dicari di Pokan kau duit? Apa yang dicari di Pokan kerojo? Apa yang dicari Pokan ilmu kuliah sekolah? Kalau tidak pandai dengan anak, istri, keluarga, ayah dan ibu, dipastikan kehidupan kita tidak akan tenang dan bahagia. Carilah duit banyak di Pokan lo, pindah pulang-pulang ke kampung lo, gosang hidup awak, gersang hati lo. Kenapa? Karena kunci bahagia itu ada pada keluarga. Kalau bisa siap acara kau pulang kali, ya main-main je lah. Yang tu merayu lo balik lah. Sekali seminggu balik. Jalan tol lah do rumah. Nak ke rumah ada tol, nak ke Rahil ada tol, nak ke Duri ada tol. Betul? Kau je deh. Balik lah. Nak lolok-lolok ini bukan no. Soal? Yang hidup orang tua balik, kalau dah meninggal nanti habis awak. Habis kartu as awak, hilang. Orang tua tu kunci surga. Satu ayah, satu ibu, satu ibu, satu ayah. Kalau dia sudah meninggal dua-duanya, berarti hilang sudah kunci surga kita. Kalau masih hidup, jangan sia-siakan. Menyesal awak kalau awak sia-siakan. Orang di dunia ini dapat dia, Bu, yang menguasai ekonomi, yang menguasai perdagangan di Pekanbaru ini siapa? Saudara kita. Mereka menguasai ekonomi, toko bangunan dia yang paling besar, pulsa segala macam dia yang paling besar. Betul? Apa sebab Ustaz? Kenapa mereka lebih mantap? Ternyata hari ini jawabannya jelas dan terang. Yang membuat istilah satu hari untuk ibu bukan kita, tapi mereka. Satu hari untuk ibu itu dah awak dodok. Tapi mereka betul-betul memuliakan orang tua, maka mereka ekonominya luar biasa. Awak ni hitung-hitungan dengan amak, dengan ayah, hitung-hitungan membelikan mukena, hitung-hitungan membawa orang tua umroh, hitung-hitungan berkirim dengan orang tua, hitung-hitungan mengantar orang tua, beli obat orang tua. Patutlah hidup kita usaha naik, hitung-hitungan dengan
Kalau duit tak ada, si duit pinjam dulu. Tak punya mak, pernah berangkat umroh. Habis cerita. Selagi yang mengambil kita, jangan sia-siakan. Besok, siang, malam, pagi, petang, tak ada lagi kalimat. Nah, baru itu mungkin saya bapak. Baru di situ masak. Maka kalian kecil-kecil, untuk buah. Jangan kalian aku. Jangan melakukan orang tua. Ini banyak anak yang beda masalah awak. Itu masalah ini. Orang yang anak orang mati orang gara-gara kasir. Lalu yang membuat mati mendadak itu sekarang apa Pak Ustaz? Yang bikin mati mendadak itu perangai anak sekarang. Mati togak uang tua itu gara-gara anak itu. Naik hampir paningnya tembakau radiator itu langsung. Kilometernya itu baliong langsung. Mati di kantor. Berbuih mulutnya. Mati di kebun. Berbuih mulutnya. Apa sebab? Memikirkan perangai anak yang tak terpikirkan lagi. Oh, hancur awak dibuatnya. Anak berjudi, anak berzina, anak narkoba, mati togak langsung orang tua bapak ibu. Pokoknya kalian jangan durhaka. Itu sebetulnya masalah itu panjang bapak ibu, tak bisa dijelaskan mah. Tapi kalau pakai kambing besok bisa kita jelaskan kan. Tapi karena tidak pakai kambing ini sikit-sikit aja lah kan itu kan, digantung aja lah cerita itu kan. Biar penasaran nanti. Kalau perlu anak-anak muda kita hadir, kita undang nanti. Oh banyak anak-anak muda yang hadir kan. Besok kawan-kawan kalian masih banyak lagi kan. Kau banyak kawan-kawan kalian, sahabat kalian lagi di perumahan di kelurahan ini, undang nanti. Ini tidak tahu mungkin mereka itu ada acara lain, nanti diundang. Atau ada banyak yang meninggal usia kalian di sini. Ada banyak. Nak tahu tua awak ada kan? Nak tahu tua anak-anak siko malaikat maui kan rupanya nampak juga orang ikut dulu dihantam di situ. Kalau di kampung kami yang banyak meninggal tu yang 552, 53. Nak tentu di siko, mana tentu yang anak-anak itu yang dia kan, yang ajalnya yang lokek. Lah untuk besok hari kita bina anak-anak kita. Kenapa? Karena Maulid Nabi ternyata walaupun tak ada contoh dari Nabi, tapi kalau kita lewatkan, kita tinggalkan ini, kita lalai dengan ini, dipastikan kita tak akan mendapatkan kebahagiaan, kejayaan di dunia ini. Kenapa? Karena orang tua itu adalah jalan ridho turun kepada kita. Allah ridho karena orang tua ridho, Allah akan benci kepada kita karena orang tua pun sudah benci dengan kita. Jangan sakiti mereka, jangan buat mereka sedih. Maka kalau mereka sudah sedih, dunia ini tak layak untuk mendapatkan kebahagiaan dari kita. Dunia tak layak menjadi tempat yang akan memberikan kebahagiaan. Kenapa? Karena Allah takkan pernah suka sampai dunia ini kiamat. Allah akan benci dengan orang-orang yang durhaka kepada orang tua. Maka kirimi mereka, belikan makanan kesukaannya selagi dia hidup, belikan pakaian yang bagus yang dia sukai selagi dia bisa memakainya, bawa dia ke tempat yang ingin dia kunjungi selagi dia masih sanggup pergi. Jangan sia-siakan mereka, karena mereka kartu as kita di dunia ini, Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan yang hidup masih hidup orang tua, berbuat baiklah, berjuanglah, karena dunia ini akan mendapatkan apa yang kita perjuangkan kepada orang tua kita. Dunia akan memberikan apa yang kita inginkan, karena orang tua itulah kunci berkah di dunia ini. Yang sudah meninggal orang tua, infak sedekah, banyak berkirim doa, sedekah anak yatim, fakir miskin, membangun masjid. Kalau masjid ini sudah cantik, masih ada tempat-tempat yang lain. Untuk acara-acara keagamaan, jangan keberatan, jangan berpikir panjang. Mereka menunggu sedekah kita hari ini. Itulah yang dapat menolong mereka ketika mereka sudah meninggal. Tak ada lagi yang bisa diterima kecuali kiriman dari anak-anak mereka.
Mudah-mudahan Bapak Ibu di hari yang berkah ini, yang semangat ini Maulid Nabi, banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan. Yang pertama tadi apa? Jangan tiup-tiup ulang tahun maksudnya. Kalau tiup lilin, kalau mati lampu bakar apa? Hidupkan itu boleh ditiup itu. Kalau sudah hidup lampu tiup lilin itu lagi. Mati. Yang tak boleh itu tiup lilin ulang tak boleh. Apalagi beli buku sejarah apalagi orang dalam. Jadikan Nabi orang dalam di akhirat. Ternyata kesulitan di dunia kita pun mesti mencari orang dalam. Kalau tak ada orang dalam, tak ada kita dapat pertolongan. Selain yang terakhir tadi, jangan siakan orang tua, jangan hitung-hitungan kepada orang tua. Selagi mereka masih hidup, baktikan diri, balik, telepon, video call, berkirim. Jangan hitung-hitungan. Dunia ini hanya sesaat. Kalau tidak dia yang dulu meninggal, kita dulu yang akan pergi meninggalkan dia. Sebelum masa itu datang, berbaktilah. Karena itulah kunci kejayaan kita. Terima kasih Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan, walaupun hanya sekedar sekelumit, tak seperti yang kita harapkan. Mungkin Bapak Ibu mendengarkan ceramah Ustaz Bobo ini biasanya ceramah cerita-cerita super windy, tapi kok tak ada cerita super windy nya. Cerita kakek merah beli-beli chip tak ada udah. Tak usah dibahas lagi Pak. Kakek merah itu tak usah dicari lagi. Itu penduduk neraka, tak usah dicari lagi. Jadi yang dibahas itu yang bisa kami sampaikan. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah menumpang mandi. Kalau tak ada sumur di ladang, jangan sampai kita tidak mandi Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan yang kami sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi